Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Swastika Andini dengan NPM 1951020421 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 5. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Soal yang pertama yaitu bentuk-bentuk perkembangan layanan penerapan e-banking syariah pada sistem informasi manajemen perbankan syariah. Yang pertama yaitu internet banking. Ini termasuk saluran teranyar e-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan phone banking, yaitu informasi jasa atau produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran dalam kartu kredit, listrik, dan telepon, pembelian yaitu voucher dan tiket, dan transfer ke bank lain. Yang kedua yaitu SMS atau M-Banking. Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi rekening saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran, dan pembelian voucher. Yang ketiga yaitu phone banking. Ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan makin populernya telepon genggam, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Soal yang kedua yaitu bentuk-bentuk penerapan e-government yang ada di Indonesia pada saat ini. Yaitu yang pertama layanan e-budgeting. Merupakan singkatan dari electronic budgeting atau dalam bahasa Indonesia seringkali disebut dengan anggaran elektronik atau anggaran disusun secara digital, baik itu melalui web maupun aplikasi. E-budgeting merupakan program dari pemerintah, khususnya bagian e-government untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam budgeting. Dalam penyusunannya, e-budgeting dibagi menjadi dua jangka waktu, yaitu budgeting strategis dan budget taktis. Budget strategis adalah anggaran yang disusun dan mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun, sedangkan budget taktis adalah anggaran yang disusun dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun atau kurang dalam periode akuntansi. Selain itu, perusahaan tetap harus membentuk tim, usahakan di dalamnya terdapat 1 orang yang mengerti IT, atau jika e-budgeting berbentuk software, harus ada orang yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjalankan e-budgeting tersebut. Yang kedua yaitu layanan di bidang e-payment. E-payment adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara. Sistem ini banyak startup yang memfasilitasi pihak penjual dan pembeli dengan memberikan jaminan keamanan transaksi e-commerce. Untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, startup yang menjadi perantara akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan untuk memulai memfasilitasi e-payment secara aman, cepat, dan praktis. Dengan menggunakan fasilitas e-payment, pihak penjual dan pihak pembeli akan mendapatkan beragam manfaat, antara lain sistem transaksi yang mudah dan dapat dilakukan secara universal selama masih berada dalam satu wilayah negara. Keamanan transaksi lebih terjaga dibanding dengan melakukan transaksi secara cash atau secara transfer rekening pribadi, dan penggunaan waktu dan tenaga menjadi simpel dan efisien. Yang ketiga yaitu layanan di bidang e-health, yaitu electronic health, adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pula elektronika, telekomunikasi, komputer, dan informatika untuk memproses berbagai jenis informasi kedokteran guna melaksanakan pelayanan klinis, yaitu
diagnose atau terapi, administrasi, serta pendidikan. Dalam e-health, faktor jarak tidak dipersoalkan karena semua kegiatan dilakukan melalui koneksi data dan secara real time. Dalam pelaksanaan sistem ini perlu dilakukan kontrol pada beberapa masalah atau potensi masalah yang pasti akan timbul saat penerapannya, sehingga dapat berjalan dengan baik dan terencana. Soal yang ketiga yaitu bagaimana Anda memandang kualitas layanan perbankan Indonesia di era digital. Memasuki era digital, dalam menjaga serta mempertahankan keberlangsungan usaha setiap perusahaan, khususnya di sektor perbankan, dibutuhkan suatu inovasi guna meningkatkan loyalitas nasabah. Salah satunya dengan diadakan layanan internet banking yang berkualitas dengan dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank. Di sisi lain, tingkat kepuasan nasabah juga harus dikembangkan yang dilihat dari segi keamanan dalam bertransaksi, penyelesaian masalah yang dihadapi nasabah bank, dan produk perbankan yang bermanfaat untuk nasabah. Maka dari itu, perusahaan perbankan perlu mengupayakan dalam meningkatkan dan menjaga loyalitas dengan mengukur aspek yang ditinjau, baik dalam pelayanan nasabah, salah satunya dari layanan sisi kualitas layanan internet banking dan sisi kepuasan nasabah. Menurut pendapat saya, layanan perbankan di era digital ini sudah semakin maju. Misalnya, dengan adanya internet banking, nasabah tidak perlu repot-repot pergi ke bank untuk melaksanakan transaksi. Atau ingin membuka tabungan, misalnya nasabah ingin mentransfer uang, tidak perlu lagi pergi ke bank atau ke ATM. Cukup dengan membuka aplikasi mobile banking yang ada di handphone, sudah bisa mentransfer, dan nasabah tidak harus khawatir dengan adanya mobile banking, sudah dijamin oleh OJK atas keamanan data dan keamanan uang dari nasabah. Sekian jawaban UAS yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.